Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering berganti-ganti cara bicara. Gaya bahasa yang kita gunakan saat ngobrol santai dengan teman di tongkrongan tentu berbeda dengan gaya bahasa kita saat mengirim surat untuk melamar pekerjaan. Nah, perbedaan gaya bahasa inilah yang sering kita kenal dengan istilah bahasa baku dan bahasa tidak baku. Mungkin sebagian dari kita merasa bahasa baku itu terdengar kaku atau rumit. Namun, apakah itu benar? Dan mengapa kita sebenarnya perlu memahami perbedaan dari keduanya. Di video ini kita akan membahas seputar tentang bahasa baku dan tidak baku. Mari kita mulai. Baik, pertama-tama mari saya jelaskan dulu apa itu bahasa baku. Sederhananya, bahasa baku adalah ragam bahasa yang aturannya sudah disepakati bersama sebagai bahasa resmi. Aturan ini ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Lalu, bahasa tidak baku itu apa? Ini adalah bahasa santai kita yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa ini sering kita pakai untuk ngobrol dengan teman atau keluarga. Penting juga untuk diingat kalau bahasa tidak baku itu tidak salah. Keduanya punya fungsi dan tempatnya masing-masing untuk digunakan. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, bahasa baku itu taat aturan. Kata-katanya memiliki bentuk yang baku dan tidak berubah-ubah, serta mengikuti kaidah ejaan dan tata bahasa yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan EYD dan KBBI. Yang kedua, bersifat jelas dan logis. Penggunaan katanya jelas, tidak membingungkan, dan tidak memiliki arti ganda, ambigu, atau pleonasme, pemborosan kata. Yang ketiga, digunakan dalam konteks formal. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat resmi, pidato, karya ilmiah, dan media massa. Mungkin banyak orang masih bingung atau bertanya-tanya, kenapa kita harus repot-repot menggunakan bahasa baku? Jawabannya simpel. Kita harus menggunakan bahasa baku karena bahasa baku itu memiliki fungsi khusus yang tidak bisa digantikan oleh bahasa santai. Yang pertama ada kejelasan dan keseriusan. Dalam situasi resmi seperti rapat, surat dinas, atau karya ilmiah, bahasa baku memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ambiguitas. Alasan kedua, sebagai pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia memiliki banyak sekali daerah. Dan dari tiap-tiap daerah tersebut, terdapat juga varian bahasa daerahnya masing-masing. Nah, bahasa baku ini hadir sebagai jembatan yang netral yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Terutama di siaran berita, radio, buku pelajaran, dan lain-lain. Alasan ketiga, bahasa ini sebagai identitas nasional. Menggunakan bahasa baku memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Memberikan ciri khas yang membedakan dengan bahasa lainnya. Baik, agar semakin jelas dan kita semakin paham, mari kita lihat contoh perbandingan kalimat baku dan tidak baku ini. Contoh pertama, kalau menurutku sih idenya gini aja, gak usah ribet. Kemudian kita lihat bahasa bakunya. Jika menurut saya, idenya sebaiknya begini. Tidak perlu terlalu rumit. Kemudian ada contoh kedua. Saya mau nanya, kalau pesan 100 biji, kena berapa ya? Kemudian bahasa bakunya, saya ingin bertanya, jika memesan 100 buah, berapakah harganya? Kemudian contoh ketiga, maaf, saya kayaknya nggak bisa datang. Kemudian bahasa bakunya, mohon maaf, saya tampaknya tidak dapat hadir.
Nah, dari contoh kalimat itu, terlihat jelas bukan perbedaan fungsi dan rasanya? Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Berdasarkan dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui kalau bahasa baku dan tidak baku itu sama-sama penting. Kunci dari semua ini adalah konteks atau situasi yang sedang kita alami. Saat santai bersama teman, gunakan bahasa santai atau tidak baku agar lebih akrab. Namun saat situasi resmi seperti di kantor atau dalam surat menyurat, gunakanlah bahasa baku untuk menunjukkan profesionalisme dan kejelasannya. Sekian pembahasan dari saya. Saya Muhammad Rizky Fajar, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.